Shalom! Shalom! Good morning, my student. Good morning, teacher. How are you this morning? I am fine. Yes, yes, yes. Now we're going to start worship, but before, let us pray together by teacher Manu. Okay, students. Now we are going to open our worship. Let us pray together. Hold your hand, close your eyes, and bow your neck. Let us pray together. Our mighty God in heaven, we say thanks for today, for your blessings, so we can gather here, and all our students can gather with their parents at home to follow our English worship today. Now we are going to start our worship. Please bless us. Open our thinking and our hearts so that we can receive your blessing well. And wherever our students, wherever their parents, bless them, give them healthy and good spirit to follow this worship. We realize that we have many sins and mistaken. Please forgive us, so that we can receive your blessing well. Just by the name of Jesus Christ, we pray and we say thanks. Amen. Okay, student, now let us sing together the title, I have decided to follow Jesus. Alright, my student, now let us study the new vocabularies from the song. The first one is I. Saya. The second is have. Telah atau mempunyai, The third is decided. Memutuskan. The fourth, follow. mengikut, The fifth is no turning back. Ku tak ingkar. Okay, let us repeat again. I Saya have telah atau mempunyai, decided, memutuskan. follow, mengikut, no turning back. Ku tak ingkar. Okay, that's all our vocabularies today. Now let us heard our song by teacher Lilis. But before, let us sing again with the title, Read the Holy Bible. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan dalam hati pemikiran kami, sehingga firman kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan atas berdosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu terambil dari Matius 7 ayat 24. Saya membacakan Matius 7 ayat 24.
Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Oke, firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu ada dua orang yang Tuhan berikan contoh, yaitu yang pertama itu orang yang bijaksana dan yang kedua ada orang yang bodoh. Orang yang bijaksana yang artinya adalah orang yang mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, mempraktekkannya. Tetapi orang bodoh mendengar firman Tuhan itu, tetapi dia mengandalkan pemikirannya, hatinya, kekuatannya, dan dia tidak melakukan, tidak percaya kepada Tuhan. Oke, ya. Apa sih firman Tuhan itu? Firman Tuhan itu adalah segala aturan yang diberikan Tuhan, ya. Segala ketetapan Tuhan yang harus kita lakukan sebagai manusia supaya setiap kehendak Tuhan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Firman Tuhan itu mengajarkan kita supaya kita tidak memfitnah orang lain, ya, itu aturan Tuhan, dan kita juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya, aturan Tuhan itu apa? Tadi tidak memfitnah, tidak menjadi orang pemfitnah orang lain, dan juga tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Firman Tuhan yang kita dengar itu mungkin banyak kita dengarkan melalui khotbah kita di gereja-gereja, melalui YouTube yang ada sekarang ini, ya, yang ada di internet sekarang ini. Kita mungkin banyak mendengarkan firman Tuhan, ya. Tetapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan keseharian. Tapi firman Tuhan yang mengatakan kembali, ya, setiap orang mendengar perkataanku tetapi, ya, dan melakukannya, ini adalah orang yang bijaksana, yang mendirikan katanya rumahnya di mana? Di atas batu. Kita melihat tahu batu adalah kuat, yang Bapak menopang rumah itu tapi tetap tidak rubuh. Tetapi bagaimana dengan mendirikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir? Ya, ketika angin melanda atau air melanda, dan apa itu, rumah itu akan roboh, akan tumbang. Dan begitu juga kita dengan manusia, ketika kita mendengarkan firman Tuhan tetapi dengan kita tidak melihat, kita melihat situasi yang ada, kita melihat kesulitan yang kita alami hari-hari ini, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, kita tidak mengandalkan Tuhan. Inilah si iblis yang bekerja dalam hati kita sehingga kita lemah semangat kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan hari ini, anak-anak di rumah, mungkin bakal belajar di rumah, ketika orang tuamu menasihatimu, ketika firman Tuhan juga berbicara kepada melalui ibadah online dari gereja, mungkin kamu hanya mendengar tetapi tidak melakukannya. Segala nasihat orang tuamu, jangan melakukan ini nak, jangan melakukan ini nak, tetapi kamu tetap lakukan. Berarti sama saja kita hanya mendengar tetapi tidak melakukannya, sama dengan orang bodoh yang mendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan. Hari-hari ini kita perhatikan banyak yang melanggar firman Tuhan itu orang yang mengaku Tuhan sebagai Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya. Ya, orang yang kita dengar, ya. Orang yang mendengarkan firman Tuhan itu, yang melanggar firman Tuhan itu orang-orang yang mengaku dia memiliki Kristus dalam hidupnya. Tetapi terkadang banyak di antara kita hari ini kita mendengar firman Tuhan tetapi kita tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak percaya, karena mengandalkan apa? Pemikiran kita, kekuatan kita, kehebatan kita. Tidak mengandalkan Tuhan, kita tidak bertanya kepada Tuhan. Hari-hari ini kenapa memang seringkan mengenai firman Tuhan ini menjadi, ya, tema kita hari ini menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Karena apa? Kita banyak mendengar kesulitan yang kita alami hari ini, banyak kita dengarkan tetapi kita tidak mendengarkan Tuhan berkata. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Kita hanya menjadi pendengar tetapi tidak melakukan firman Tuhan, ya. Kita banyak hanya mendengar, hanya kita ke gereja hanya sebagai rutinitas saja. Sebagai orang tua hari-hari ini Tuhan tuntut kita sebagai orang tua yang harus kita mengandalkan Tuhan, yang menjadi contoh teladan kita, yang perlu ditiru anak-anak kita nanti, ya. Ketika kita lihat anak kita masih melakukan hal yang membuat kita kesal, apa yang kita lakukan? Kita harus berlutut dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan boleh mengubahkan anak kita. Mungkin anak kita sekarang malas belajar, ayo kita masih
berharap pada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang membuat kita semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan, kita membaca, merenungkan, mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, saya percaya nama Tuhan kita permuliakan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan akan berikan kepada kita. Berkat-berkat apa itu? Berkat itu Bapak Ibu bukan hanya anak-anak, bukan hanya berkat saya itu pintar, saya itu langsung kaya. Tidak, berkat itu adalah anak saya itu jadi pejabat, jadi polisi, jadi apa? Tidak, berkat itu adalah berkat kesehatan, damai sejahtera, dan berkat bisa dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan itu adalah berkat yang luar biasa, bukan hanya berkat di dunia ini. Tetapi ketika kita dekat kepada Tuhan, itu berkat yang luar biasa kepada kita, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Ketika kita sudah belajar setiap hari mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, kita percaya nama Tuhan kita permuliakan dalam kehidupan kita. Nah, hati Tuhan disenangkan, kita percaya negara kita, kota kita, dan anak-anak kita akan diberkati Tuhan. Berbahagialah kita yang melakukan mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami. Tuhan tolong kami supaya kami berikan kekuatan, supaya kami boleh mengandalkan Engkau dalam firman-Mu Tuhan, mengandalkan perkataan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, terkadang kami mengandalkan pemikiran kami, ikutan kami Tuhan, supaya kami setiap hari Engkau ubah Tuhan hati kami. Berkati sekolah kami, jadi kita kasih Batam, Tuhan berkati semakin maju ke depannya. Berkati anak kami di rumah, bersama orang tua, berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan, semangat untuk mau belajar di rumah. Berkati para guru dan staf semuanya Tuhan, berikan kami semangat, kekuatan untuk mengikut Engkau, mendidik kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami berkekuatan hikmat besar kepada kami sebagai orang tua, sebagai murid, dan sebagai kepala sekolah. Berikan kami Tuhan hikmat besar yang kekuatan daripada Engkau. Ampun dosa kebenaran kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Okay, alright student, to close our worship, let us pray together the title Doa Bapa Kami in English. Let us pray together. Our Father in heaven, hallowed by your name, your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us for our sins, as those who sin against us. Save us from the time of trial, deliver